Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Untuk pembelajaran pertama, kelas 4 SD. Ayo anak-anakku sekalian, siapkan alat tulisnya ya, dan kerjakan latihan yang akan Ibu berikan. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan menceritakan sebuah kisah seorang guru anak yang berkebutuhan khusus loh. Ayo dengarkan dengan baik-baik ya. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan seorang guru anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang mendapatkan pendidikan yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak-anak yang akan mempengaruhinya pada saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Nah, anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan yang khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus loh. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan cerita yang sudah Ibu bacakan barusan, ingat loh, setiap orang itu memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, ayo teruslah berusaha meraih cita-citamu ya. Ingat, Sangita Lahman adalah seorang dokter yang ingin berubah menjadi guru karena dia ingin bisa bermanfaat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, carilah cita-citamu agar kalian bisa bermanfaat untuk sesama. Nah, sekarang adakah di antara kalian yang ingin menjadi seorang dokter? Sekarang ayo baca puisi di bawah ini, kemudian perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama ya. Cita-citaku karya Muhammad Rizwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Anak-anakku sekalian, berdasarkan puisi tersebut, ayo jawablah pertanyaan berikut ini ya. Apa judul puisi tersebut? Siapa sih yang membuat puisi tersebut? Nah, bercerita tentang apa ya puisi tersebut? Apa sih yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Ayo, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut ya. Selamat mengerjakan anak-anakku semuanya. Anak-anakku sekalian, ayo amati gambar berikut ini. Menurut kalian, profesi apa sih yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ayo, apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi dokter hewan seperti gambar di atas? Nah,
Anak-anakku sekalian, jika kalian ingin menjadi seorang dokter hewan, tentu kalian harus mengetahui segala hal tentang hewan ya. Salah satunya adalah daur hidupnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang daur hidup. Apa sih Bu daur hidup? Anak-anakku sekalian, daur hidup itu adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Wah, cukup mudah ya anak-anakku sekalian. Ternyata daur hidup itu ada dua macam. Ada yang perubahan bentuk tubuh, ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, anak-anakku sekalian, hewan yang memiliki atau mengalami perubahan bentuk tubuh itu disebut dengan metamorfosis. Nah, ternyata metamorfosis juga ada dua macam. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Lalu yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Lalu apa ya yang membedakannya? Nah, anak-anakku sekalian, metamorfosis sempurna itu ketika hewan tersebut menetas atau bertelur, ternyata bentuk hewannya itu tidak sama dengan bentuk induknya loh. Lalu, apa ya metamorfosis tidak sempurna? Nah, kebalikannya, metamorfosis tidak sempurna ketika hewan bertelur, telur tersebut menetas, ternyata bentuk hewannya itu mirip dengan bentuk tubuh induknya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ya contoh berikut ini. Metamorfosis sempurna. Salah satu contohnya adalah daur hidup katak. Nah, pertama-tama katak bertelur. Kemudian setelah 10 hari, nah telur tersebut berubah menjadi berudu. Nah, tentunya berudu itu berbeda ya dengan bentuk asli katak. Nah, inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Jadi ketika telur menetas itu, ternyata bentuk itu berbeda dengan katak. Nah, anak-anakku sekalian, karena berudu itu hidup di air, oleh karena itu alat pernapasan berudu adalah insang. Nah, setelah 3 minggu, kemudian berudu itu berubah menjadi berudu berkaki. Nah, setelah 8 minggu, kemudian berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Wah, cukup unik ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, katak berekor lama-lama ekornya itu memendek. Nah, ketika ekornya itu memendek, alat pernapasannya berubah loh menjadi paru-paru. Maka katak berekor berubah menjadi katak dewasa karena katak dewasa itu bisa hidup di darat dan alat pernapasannya berubah menjadi paru-paru. Wah, cukup dimengerti ya anak-anakku sekalian. Lalu yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, seperti daur hidup kecoa. Ayo, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, berdasarkan gambar, pertama-tama kecoa itu bertelur. Nah, ketika telur menetas, kemudian berubah menjadi nimfa atau kecoa muda. Nah, anak-anakku sekalian, ketika telur menetas itu berubah menjadi kecoa muda. Nah, kecoa muda dengan kecoa dewasa itu sama. Nah, inilah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Karena ketika telur menetas itu bentuknya itu hampir sama dengan hewan aslinya. Wah, cukup mudah ya anak-anakku sekalian. Nah, yang membedakannya, kecoa muda atau nimfa dengan kecoa dewasa hanya mengalami pergantian kulit saja dan bentuknya berubah menjadi berukuran besar. Setelah itu, berubahlah menjadi kecoa dewasa. Wah, cukup dimengerti ya anak-anakku sekalian. Tentunya sekarang kalian bisa membedakan mana itu metamorfosis sempurna dan mana yang merupakan metamorfosis tidak sempurna. Sekalian, ayo sekarang perhatikan daur hidup berikut ini ya.
Nah, perhatikan daur hidup capung berikut ini. Apakah daur hidup capung mengalami metamorfosis sempurna? Atau mungkin mengalami metamorfosis tidak sempurna? Kemudian ada lagi daur hidup nyamuk. Ayo, apakah daur hidup nyamuk mengalami metamorfosis sempurna? Atau mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ayo tentukan sendiri ya anak-anakku sekalian. Nah, setelah kalian bisa menentukan itu metamorfosis sempurna ataupun tidak sempurna, kemudian kalian tentukan daur hidup nyamuk dan capung berdasarkan tahapan-tahapan gambar yang sudah Ibu berikan berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anakku semuanya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian pembahasan, pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu dukung channel YouTube Ibu atas nama Setia Mindawati ya, agar Ibu semakin bersemangat dalam membuat pembelajaran. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.